khusus untuk Bandung Barat sendiri, memang kami ini periode yang kedua dan saya sendiri adalah lanjutan dari ketua sebelumnya yang memang berhalangan secara tetap karena sakit. Saya meneruskan itu. Pelaku usaha yang ada di Bandung Barat itu belum seluruhnya menjadi anggota Kadin. Itu yang kemudian menjadi kendala dari segi keanggotaan. Tetapi gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh Kadin Bandung Barat, kita sudah bisa bekerja sama dengan Siamolek salah satunya. Siamolek itu adalah organisasi atau perkumpulan menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara, ya, di Asia Tenggara. Nah, kemudian menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Nah, di Bandung Barat itu yang ditunjuk itu Kadin, bekerja sama dengan Kadin, ini sudah menjadi model percontohan dan sudah mengeluarkan 2 atau 3 lulusan. Jadi siapa yang ikut serta di dalam pendidikan jarak jauh ini adalah mereka yang putus sekolah antara usia 17 sampai 21 tahun, putus sekolah misalkan sampai SMP, tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, tapi mereka juga sudah mempunyai kerja. Nah, itu diikut sertakan di dalam pendidikan jarak jauh ini. Ya. Kerjasama sama siapa? Kadin bekerja sama dengan SMK yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Di situ kita menitipkan di industri-industri yang ada. Gitu. Jadi ketika kerja praktek, si siswa ini dititipkan di industri yang ada. Pembinaannya siapa? Sekolah-sekolah yang ditunjuk tadi SMK. Gitu. Nah, pertemuan secara daring tentu dilakukan. Tapi pertemuan juga secara offline, ya biasanya dilakukan di balai desa atau di tempat-tempat sekolah, misalkan pesertanya ada 10-20 orang, itu tetap berlangsung. Dan ini sudah menjadi sudah menjadi percontohan secara nasional khusus untuk bidang pendidikan. Jadi kita sudah menitipkan di industri yang ada. Selanjutnya yang pernah dilakukan juga dalam masa pandemi saat ini, Kadin memberikan bantuan tetap di pendidikan jarak jauh juga. Yang kita utamakan adalah SMK atau industri tentu kan, baik itu industri manufaktur, industri pertanian, industri pariwisata dan segala macam, itu kita lakukan itu dengan memberikan bantuan kemudahan jaringan internet. Gitu. Tempo hari kita sudah ada 5.000 nomor dan beberapa ponsel diberikan kepada sekolah dan juga siswa-siswa yang tidak mampu. Itu udah kita lakukan dan ini sudah berjalan. Nanti SMK yang ditunjuk waktu itu SMK Pertanian di Lembang sudah berjalan. Nah, selanjutnya dari kerjasama dengan pemerintah daerah sendiri ini kita belum optimal betul. Mungkin pemerintahnya yang kita perlu pendekatan khusus di Bandung Barat. Tapi Kadin Bandung Barat sudah membuat satu buku mengenai potensi daerah yang di Bandung Barat. Karena Bandung Barat ini akan kaya akan sumber daya alam. Nah, Kadin yang sekarang ini pingin bahwa kita sebagai mitra pemerintah daerah ingin menarik investor ke Kabupaten Bandung Barat. Nah, anggota-anggota Kadin itu kan yang tadi saya sebutkan bahwa seluruh pelaku usaha itu harus menjadi anggota Kadin. Kemudian juga si anggota atau pelaku usaha itu juga tergabung juga di asosiasi. Asosiasi ini juga kemudian menjadi anggota luar biasa Kadin. Nah, ini kan pembinaannya itu Kadin tidak terlepas oleh Kadin. Nah, kita menghimbau dari anggota-anggota kita, khususnya ada asosiasi di bidang konstruksi gitu kan, ada Aspekindo, ada Gapensi, ada Gapeknas gitu kan. Nah, itu Kadin memberikan
pembinaan supaya lebih profesional bekerjanya. Kita bekerja sama dengan beberapa lembaga misalkan. Tapi Kadin juga tidak memberikan saran untuk selalu bekerja di dalam dengan dana APBD. Ya, coba kita menggali untuk itulah Kadin mencoba menggali potensi daerah yang ada, ya, apakah itu potensi pertambangan, potensi kehutanan, potensi perikanan dan lain sebagainya yang memang dipunyai oleh Bandung Barat. Ini kita dibukukan dalam satu buku potensi daerah. Kemudian Kadin Bandung Barat ingin mencoba mempresentasikan dengan mengundang para investor untuk masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Nah, kerjasama dengan pemerintah daerahnya di mana? Pemerintah daerah memberikan kemudahan, perizinan, jaminan keamanan dan lain sebagainya itu. Nah, kalaupun ada investor yang masuk ke Kabupaten Bandung Barat, ini tentunya anggota-anggota Kadin yang usaha tadi ini bisa menikmati tentang itu, kegiatan investasi itu, pemberdayaannya. Jadi tidak melulu harus bekerja dengan menggunakan APBD misalkan atau APBN. Ya, dari sektor swasta juga ini bisa digali. Gitu. Dan potensi lainnya adalah potensi industri di Bandung Barat. Nah, yang jadi keluhan di Kabupaten Bandung Barat, pelaku industri yang ada itu mereka mempunyai tempat industri di Kabupaten Bandung Barat, tetapi punya kantor di Jakarta. Sehingga keanggotaan Kadinnya itu adalah keanggotaan Kadin Indonesia di DKI Jakarta. Sementara di Bandung Barat ini hanya mereka punya pabriknya sendiri. Punya pabrik sendiri sehingga secara retribusi kita tidak bisa menikmati itu. Nah, Kadin Bandung Barat kemudian di dalam rapat kerja daerah untuk diusulkan ke Munas nanti yang sebentar lagi akan dilaksanakan juga mengusulkan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bandung Barat misalkan juga harus ada kontribusinya terhadap daerah. Minimalnya mereka harus mempunyai NPWP daerah sehingga daerah itu mempunyai hak dari pajak misalkan yang masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Masa iya keanggotaannya di pusat, kita hanya kebagian kotornya saja atau kebagian demonya dari pekerja-pekerja itu. Kan ini kan tidak elok gitu kan, tapi harus berimbang. Itu yang Kadin Bandung Barat selalu kita suarakan dan kita perjuangkan. Dan kita juga mendorong bahwa investor yang harus masuk itu adalah betul-betul yang investor yang bisa mengayomi atau merangkul UMKM misalkan, industri-industri kecil, pengusaha-pengusaha kecil yang ada di daerah. Misalkan begini, Bandung Barat mempunyai dua bendungan Cirata dengan Saguling. Nah, listrik Jawa Bali diterangi oleh Kabupaten Bandung Barat kan begitu. Nah, ikutan dari adanya bendungan itu, kita mempunyai potensi perikanan, kan? Potensi perikanan. Perikanan itu kita belum bisa mengolah secara optimal. Hanya menanam ikan, berbagai jenis ikan, tapi produknya itu yang menikmati daerah lain. Itu kan daerah lain. Nah, ini masih ada yang bandar-bandar yang mereka mensupport pakan dari luar Kabupaten Bandung Barat. Kemudian nanti si ikannya itu disupport ke mereka, harus dijual ke mereka. Nah, kita ingin mencoba memberikan motivasi lah terhadap petani-petani ikan atau ya nelayan lah taruh di sini, bahwa cobalah pakan-pakan ikan itu juga diproduksi di kita. Kan setiap ada beberapa musim-musim tertentu kan ikan itu kemudian mati nih. Mati itu kan jangan dibuang, bisa diolah kembali menjadi pakan. Nah, pakan itu kemudian diolah untuk pakan itu. Nah, hasilnya juga kita mendorong untuk bisa dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat. Misalkan mengundang satu investor untuk membuat pabrik pengolahan ikan, pengalengan, misalkan pengalengan ikan misalkan di sini kan ada banyak produk ikan nila,
ada ikan patin, ikan boboso dan lain sebagainya. Ini kan bisa dibikin untuk pengalengan misalkan ya, dikalengkan di sini, diproduksi di sini kan jelas ikutannya banyak pekerja yang bisa bekerja di situ. Itu yang cita-cita kami di Kabupaten Kadin Bandung Barat. Dan ini kita belum menemukan investor untuk itu, gitu kan. Lahan masih terbuka luas. Kemudian dari sektor properti juga ini banyak lahan-lahan yang belum tergali secara optimal. Investor kita masih masih belum banyak yang masuk ke Bandung Barat. Pengusaha-pengusaha lokal juga masih terbatas dari segi permodalan, dari segi lainnya. Nah ini ada program yang sebetulnya bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah tentang penyediaan rumah untuk ASN, ya kan? Ada 564 hektar. Ini juga belum investornya kita belum dapat. Tapi kita bisa bekerja sama dengan itu. Dari sektor lainnya masih banyak sih sebetulnya yang harus digali.